Saya Ali Lau, saya di Ikatan Keluarga Besar Papua sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama-tama, kami atas nama Ikatan Keluarga Besar Papua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat yang sudah berjuang dengan sekuat tenaga sehingga program DOB tahap pertama ini untuk 3 provinsi telah berhasil dengan baik. Dan DOB ini kita sama-sama tahu bahwa adanya pemekaran ini akan memberikan kesempatan untuk pemerataan pembangunan yang seluas-luasnya untuk wilayah-wilayah di Papua, dan juga kesempatan untuk berusaha, di samping untuk kesempatan berusaha juga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang seluas-luasnya. Dan dalam DOB ini terkait dengan OTSUS semuanya difokuskan kepada OAP, lebih memfokuskan atau lebih memperhatikan OAP, orang asli Papua, dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini yang kita patut menghargai. Adanya pemekaran ini akan memberikan kesempatan untuk pemerataan pembangunan yang seluas-luasnya untuk wilayah-wilayah di Papua, dan juga kesempatan untuk berusaha, di samping untuk kesempatan berusaha juga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang seluas-luasnya. Dan dalam DOB ini terkait dengan OTSUS semuanya difokuskan kepada OAP, lebih memfokuskan atau lebih memperhatikan OAP, orang asli Papua, dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kita lihat secara sepintas memang sudah ada, tapi belum sesuai dengan yang diharapkan dalam program pembangunan. Kita lihat bahwa OTSUS ini sudah baik, pemerintah itu sudah berusaha maksimal mungkin, sehingga selain OTSUS, pemerintah juga sudah mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk mendukung program OTSUS ini. Kita kenal itu ada 2 Inpres yang terakhir. Yang pertama itu Inpres 9 tahun 2020. Ini mengenai percepatan pembangunan Papua Barat. Semuanya ini dalam rangka untuk mendukung program-program DOB dan juga program dasar daripada OTSUS sendiri. Selain itu pemerintah itu mungkin belum puas, mereka keluarkan lagi ada Inpres yang baru pun untuk mendukung semua program di Papua ini. Ini ada program Inpres yang namanya Inpres 4 tahun 2022. Ini percepatan pengentasan kemiskinan. Kenapa kita sebut ini cocok buat Papua? Karena berdasarkan hasil penilaian daripada Biro Statistik Pusat tahun 2021, Provinsi Papua itu merupakan Provinsi Papua Barat itu sebagai provinsi nomor urut 1 dan 2 di Indonesia sebagai predikat yang masih tertinggal. Kalau mau lihat terdampak, mungkin dampaknya hanya kecil, Pak. Karena ini kan kasus yang bersifat kasuistis atau bersifat pribadi oleh gubernur itu. Ini pun masih dalam rangka atau ranah pemeriksaan. Kalau masih dalam pemeriksaan kan ketika gubernur itu bisa mengklarifikasi bilang dia nggak terlibat, ya mungkin akan dibebaskan. Nah, jadi sementara kita menunggu hasil pemeriksaan KPK dulu, setelah diumumkan baru kita bisa menilai lebih jauh. Tapi kalau kita lihat dampaknya, ya mungkin dampaknya nggak terlalu besar bagi Papua, karena pemerintah tetap berjalan seperti biasa. Itu yang kita harapkan dari IKBP juga mendukung pemerintah. Kalau memang itu ada pelanggaran-pelanggaran dalam bidang korupsi atau dalam bidang penyuapan dan sebagainya, atau penyalahgunaan penggunaan anggaran negara, ya ditindak itu sudah sewajarnya. Karena kalau kita melihat beberapa data yang ada di pemerintah, seperti hasil audit BPK beberapa tahun terakhir, memang di situ terselip ada peristiwa atau keanehan-keanehan di wilayah Provinsi Papua Barat yang masuk dalam program wajar dengan pengecualian. Berarti ada pertanyaan di situ, ada masalah apa dalam penggunaan anggaran negara di situ. Itu yang kita harapkan, bahwa ketika ini mulai terkuak ada masalah korupsi, biarkan KPK tetap berjalan. Ketika nanti gubernur itu nggak bersalah, ya oke, dibebaskan. Itu kita dukung semua.